hari Senin ini agak berbeda ya Panji? Iya, padahal kita udah pakai hitam dan juga merah. Betul. Tapi sepi-sepi aja. Dan tapi tim gua nggak menang. Kalau udah pakai merah hitam. Aduh, nikmat banget lawan Napoli kalah lagi. Waktunya Inter semakin di puncak klasemen, happy-happy, dingin-dingin. Ya, Tapi nggak apa-apa, biar merah hitam kalah, tapi yang merah putih tetap berjaya. Kemarin kita menang ya dari Indonesia. Yeay. Itu. Tapi hari ini Senin berbeda ya Panji, Ya, nggak live. benar, karena karena kita kalah kita dulu. masih numpang dulu di YouTube channelnya Bang Valentino Jebret. Benar. Itu kita lagi sakit, doain Betul. supaya GWS. Ya. Terus kalian jangan unsubscribe ya, tunggu aja tunggu. Kayak dulu Betul. juga kan pernah, jangan di unsubscribe, tunggu nanti Betul. pulih lagi kok. Demi keamanan semua, biar semuanya aman dulu dan juga kita mengamankan aset-aset kita dulu biar nggak hilang. Kita ada waktu untuk verifikasi dan juga konfirmasi ke pihak YouTube-nya, jadi ada butuh waktu. Jangan unsubscribe dulu, tungguin aja nanti balik lagi ke channelnya Jebret Media TV. Tapi sementara kita numpang dulu seperti kata Nesa tadi ya. Kita numpang dulu. Gak apa-apa. Tapi juga lagi pusing lah hari ini, udah nggak ada Saweria, Milan kalah dari Napoli, kok bisa gitu ya? Pakai penaltinya juga nggak masuk. Ya, gue gak kaget sih Nes, karena udah pasti Inter juaranya musim ini ya. Dengar ya, Jebret Tim, Inter pasti juara. Ini parah banget skripnya nih, gue disuruh ngomong Inter pasti juara, karena ini kalau misalkan sampai gagal, gue akan dibully, gak apa-apa. Tapi gue yakin dengan Milan sekarang begini, Napoli hancur-hancuran, ya Roma. Apa itu Roma? Juaranya pasti Inter musim ini ya. Tapi nggak ada yang pasti Panji, emang lo cenayang. Hidup ini nggak ada yang pasti. Tapi ada yang jok aja juga belum tentu pasti. Kan? Ada kok yang pasti, karena selalu ada di setiap episode DPI Nes. Apa itu? GeForce, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Lanjut Nes. Emang Panji selalu ngelempar aja. Buat kalian pecinta otomotif ya, yang pasti-pasti aja deh buat kendaraan kalian. Langsung aja pakainya GeForce, jangan coba-coba yang lain. Kalau kalian penasaran, langsung aja di follow Instagramnya di GeForce_ID. Dan kalau kalian pengen cek speknya, pengen tahu harganya, terus pengen beli, ada promo juga. Beli sekarang, pasang nanti dimanapun dan kapanpun. Kebalik ya. Beli Terus sekarang pasang nanti kapan saja dan di mana saja. Iya betul. Nah itu langsung aja kalian bisa manfaatin promonya. Cek langsung di Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Langsung aja follow Instagramnya GeForce_ID untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Luar Oke. biasa ya Pak Haji, sibuk sekali siaran terus. Alhamdulillah siarannya. Tapi ya udah ketapinya. Kata Pak Haji emang beda dikit ya. Apa nyelamatin sama apa kasihan ya. Muji sama kasihan beda tipis. Langsung Aduh. aja lah kita Ya. panggilkan dua pandit kita, duet Arsenal. Ya. Setelah yang satu ini. Ya, boleh siul sekali aja. Bang Pila. Dan sekali Siul doang, sebelum, siul. sebelum Iya. kasih komen siul sekali aja. Siul. Lu dulu Siul gimana? Lu Pip. Nggak harus di final kan? Harus di final kan? Jangan gitu, ntar dia Pas mau nyobekin bungkusnya pakai tangan tuh sulit banget, susah gitu. Gua coba sobek nggak kebuka, gua coba sobek nggak kebuka. Begitu terus sampai akhir gua nggak sadar kalau rambut gua udah kering lagi. Ardi. Dan juga Aldi. Mereka berdua adalah komika yang berakhiran dengan di. Ya. Boleh siul sekali. Yuasa Stand Up Olahraga League babak tergendong yang dar-der dengan peserta Papam, Obi Mesak, Tobias, Aldi Pratama, Ardi Ramdhani dengan juri tamu dua manusia paling kocak di industri yaitu Regen dan Bintang Emon. Saksikan keseruannya hanya di YouTube True Love Yuasa. Dan sekali lagi di True Love Yuasa karena babak final juga besok ada di channel YouTube-nya True Love Yuasa. Jadi semua tetap sesuai jadwal. Dengan bintang tamu Ajis Doa Ibu dan juga Marcel Widianto. Mantap sekali ada Ajis Doa Ibu dan juga Marcel Widianto. Ya jagoan-jagoannya lah di komika yang masa kini kekinian ya. Nah, oke, dan sekarang udah bersama dua Arsenal. Cukup pelan amat tuh. Dua Arsenal, tapi nggak usah bahas anak asuhan kita yang makin nyaman di Habitat. Kita buka malam ini dari seri A dulu ya. Yang penting tetap rank 4. Tambah kokoh di rank 4. Giliran di rank 4 di screenshot, giliran nggak di rank 4 nggak di screenshot. Tapi kita ngomongin sekarang sebelum kita ke Arsenal, pembukaannya dari yang seri A dulu lah, biar nggak dianaktirikan dari para
fans-fansnya Nesa dan juga AC Milan yang sepertinya ini Milan membukakan jalan buat adiknya ya, itu Inter Milan. Ini kayaknya makin kelihatan kalau Milan tuh kehabisan bensin lawan Napoli yang bahkan 5 orang juga pemain yang nggak ada. Kemarin mereka kalah 1-0 terlepas dari mungkin secara permainan Milan lebih dominan kemarin ya Mas Gita. Nggak dominan apanya? Peluangnya lebih banyak Milan lah kalau peluang. Kalau dari Iya, cuman Napoli hampir nggak ada peluang yang berbahaya di babak pertama terutama ya. Cuman ya gue nggak tahu ya, gue bener-bener melihat Milan itu tim tarkam yang gajinya miliaran. Tapi kalau gue gini, gue ngelihatnya gini, kalaupun mereka dibilang habis bensin ya, bensin itu kan bisa diisi. Persoalannya adalah sekarang mereka punya duit nggak buat beli bensin, buat isi bensin. Nah, itu yang nggak kelihatan sampai sekarang. Dan kalau kita lihat 6 pertandingan terakhir kan mereka hilang poinnya banyak banget ya, 2 kali menang, hanya 2 kali menang, 3 kali imbang, 1 kali. Akademi Liverpool aja dia obok-obok. Nah ini juga kalau melihat ini artinya ketika dia kayaknya jauh dari persaingan juara, tapi untuk minimal di 2-3 besar aja ini nggak akan lepas kan ya? Nggak yakin juga gue kalau gini. Gue nggak lihat yakinnya gini. Gue nggak yakin kan karena Atalanta juga masih nyodok bisa. Ya, Juventus kemarin masih ada kemungkinan. Kemarin Atalanta juga dibantai Roma ya. Roma yang hancur-hancuran. Dibantai mereka kalah pertama kali dalam 7 pertandingan terakhir. Sisa 6-nya kan menang mereka. Jadi itu collapse, one of collapse bisa aja kan kejadian kayak gitu. Ya, coach pasti nonton banget nih. Kemarin gimana? Lo Napoli sama AC Milan kemarin? Nggak gini. Lu kalau ketinggalan 5 menit pertama, artinya lu masih punya 85 menit. Ya. Yang lu harus lakukan adalah lebih mengambil risiko. Ya. Cuman at least ada pattern. Kita tahu Napoli itu incer counter, lebih bertahan, ya kan? Ya. Kalau lu lebih mengurung mereka dengan banyak passing kombinasi, lu akan dapat peluang lebih besar, lebih jelas. Ya. Ini nggak jelas mainnya, dikit-dikit selatan, long ball, gerusak-gerusuk, dribbling. Organisasinya ngawur. Banyak pemain, dikit pemain, banyak area yang kosong di lapangan yang karena Napoli juga nggak terlalu bagus-bagus amat. Cover bener, gue nggak paham bahwa tim ini bisa di rank 4 besar di Italia. Ya awalnya bagus soalnya. Ya, berdasarkan match kemarin ya. Tapi gue juga nonton Milan di mana mereka lebih rapi, lebih bagus mainnya. Tapi murni kemarin aja, kita bahas kemarin match lawan Napoli, nggak layak menang juga. Gol terakhirnya si Milan kan dianulir. Karena zero offside. Dia jatuh. Untuk gue agak aneh ya. Lu kalau jatuh masa iya lu dihitung offside. Tapi ya, anyway, itu aturan. Tapi gue nonton Milan sebelumnya, gue lupa lawan siapa yang di menit-menit akhir butuh akrobatnya Selatan untuk seri juga. Ngerti nggak? Udinese ya? Ya, whatever lah. Tapi intinya adalah ini tim nggak akan kemana-mana kalau nggak ada perubahan. Terutama main lebih santai, ngerti nggak? Oke. Tapi ini menurut lo karena faktor kualitas atau faktor pelatihnya? Dua-duanya? Ini murni faktor pelatih. Ini murni faktor pelatih. Karena kalau lu lihat pemain, lu nilai pemain per individu ya. Ini pemain main di timnasnya atau apa, itu mereka bisa main normal. Nggak gerusak-gerusuk. Ngerti nggak? Kenapa dikumpulin mainnya gerusak-gerusuk gitu loh. Itu yang gue bingung. Dan ini kalau gue bilang murni pelatihnya. Gue lebih ngeliatnya pertandingan kemarin itu seperti ini. Napoli juga nggak menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang bagus dalam pertahanan, terlepas mereka nggak kemasukan ya. Artinya apa? Ada 2 shot on targetnya Milan ya. Ada 8 block shot yang dilakukan oleh Milan, diblok oleh pemain Napoli. Tapi lebih karena itu tendangan asal gitu. Jadi lebih gampang diblok ya. Kalau ngelihat pertandingannya jelas bahwa tendangan ya gampang diblok lah, bukan blok yang mereka harus usaha, harus stretching sampai diblok seperti itu. Itu gambarnya bahwa dua-duanya juga tidak meyakinkan sebenarnya. Tapi setidaknya Napoli mengambil keuntungan dari pertandingan ini. Gitu. Nah ini dua tim ini kan sama-sama tancap gas di awal musim. Tapi menurut kalian kenapa tiba-tiba langsung hilang aja gitu kekuatannya, langsung berturut-turut ya, pertandingannya? Lu kan tahu nggak usah Serie A. Ini kita bicara Serie A. Emang di Inggris awal-awal kan selalu juga gitu. Everton di papan atas, Spurs di papan atas. Tahun lalu memang sekarang mah udah enggak lah. Nggak, sekarang West Ham akan turun juga. Ngerti nggak? Ya masih bisa 6 besar, West Ham yang 8 selalu besar. di papan, ntar akan turun juga. It's always like that. Cuman kita bicara di Italia, klub besarnya ya kayak di Inggris lah. Ada 6-7 tim lah. Gue nggak anggap AS Roma sebagai big team.
Ya itu karena lo tantangan sama apa ya? Ternyata itu bisa ganggu-ganggu juga loh kalau ngelihat. Iya bisa. Ya, itu. Kayak nyamuk, cubit-cubit doang. Terus Kemarin ditepok jelas ya mati ganggu. udah selesai. Nah, dibandingin sama AC Milan dan Napoli yang justru tancap gas di awal dan sekarang kelihatan kedodoran, sama Juve yang justru sekarang udah pelan-pelan Naik. main ya. lebih stabil. Ini Betul. menurut kalian lebih mana chance untuk lebih ada di peringkat yang Kalau lebih atas? gue bilang ya berdasarkan pengalaman liga yang lalu ya, berdasarkan terlepas dibilang Allegri itu ya gitu-gitu aja Iya, gitu loh. Tapi nggak bilang mereka akan juara. Tapi kalau dilihat bahwa mereka akan masuk ke 4 besar itu Iya. mungkin jelas. Oke. Dan Gua kalau setuju. mereka masuk ke 4 besar itu artinya akan ganggu, dan ditambah dengan Atalanta masih mungkin juga maju. Ya. Terus kalau kita lihat ya terlepas apapun kan Fiorentina pelan-pelan juga ngeresek-ngeresek ke atas. Jadi ya itu tadi kenapa ancamannya Milan bisa aja nggak ada di situ gitu loh. Lo setuju coach? Gua setuju. Ketika tahun lalu Juve juga susah Sama kayak payah tahun rebus 4 lalu. besar. Iya. Tapi kan sekarang dia lebih better nih mulai naik. Sementara Milan tahun lalu Milan masih jadi champions di Inferno. Sekarang bahkan sebelum paruh musim udah ancur-ancuran dia Ya, mainnya. gue juga bingung karena Milan menunjukkan bahwa mereka sebenarnya bisa bermain cukup bagus lah. Ya, Cuman konsistensinya. tidak konsisten, dan murni kemarin itu benar-benar tak rekam habis. Harusnya mereka lebih, kalau gue bilang ini murni pelatih ya, mereka lebih bisa balance-nya nggak ada, belajar bermain dengan organisasi lah. Organisasi. Kayak timnas dengan Sintayong. Woi, gila kita siaran dulu mas sekarang. Dan kemarin Ini kita tahu lah. siaran. Mereka siaran, gua main bola. Gila, Indonesia bisa mencatatkan 20-an attempts ya gitu kan. Itu keren banget sih. Yang gue maksud makanya gue nggak ngelihat menang kalahnya. Iya, iya. Cara dia- Golnya itu kan Kombinasi-kombinasinya. siaran golnya keren banget. Iya, Tapi apakah dia cetak gol selalu kayak gitu kan Enggak, enggak. enggak. Iya kan itu kan ada faktor lagi. Iya, Tapi iya. dia oke. Iya. Tapi organisasi, nah ini yang gue bilang kalau Indonesia bisa masa Milan nggak bisa. Ngerti nggak? Kita lihat lawannya juga. Loh, Itu kan bukan. kan selevel sama Malaysia sama kayak Milan sama Napoli. Bukan masalah lihat lawannya juga, bermain dengan organisasi. Ji. Iya. Itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan apa Lawannya. namanya menang kalah. Ya, ini Tapi cara adalah lu bermainnya. sebagai dia posisi lu di sini. Kalau lu ke depan siapa yang ambil alih? Kalau wingbacknya masuk untuk menghindari counter, jaraknya berapa? Siapa yang cover? Kayak gitu. Itu nggak ada sama sekali di Milan Milan. ya. Organisasi Milan Parah masih Milan, berantakan. asli. Nah kita bisa lihat nanti menurut kalian berarti Milan akan ada bisa bersaing di 2 besar atau 3 besar, atau justru dia untuk bertahan di 4 besar aja sulit karena Juventus pelan-pelan juga mulai mengintai papan atas ya. Dan sekarang kita pindah dari Serie A ke yang kemarin seru banget. Di Inggris ada pertarungan antara Liverpool lawan Spurs yang menurut orang mungkin bakal memperkirakan Spurs bakal dihancurkan, bakal digilas abis. Ternyata ya secara permainan sih mungkin memang tetap dominan Liverpool, tapi kemarin Spurs memberikan perlawanan keras dan juga ada kejadian-kejadian yang menarik. Kalau kita melihat yang dari beda keputusan wasit dari Paul Tierney yang bikin klub naik pitam terkait kasus Kane dan kasus juga Robertson ini, menurut kalian case by case dulu dari Kane dulu deh. Ini apa harus yang terjadi sama Kane? Kane itu berusaha mengambil bola. Oke. Dan kan mereka ketemu gitu kan. Ya. Lebih ke arah apa ya? Dia ngambil bola tapi dia terlambat tarik kakinya. Kaki kan nggak harus ditarik ya pada saat bola udah hilang. Ya. Ada pelanggaran, wah, pasti itu kartu kuning. Tapi kalau Robertson lihat, geraknya Robertson kan ke arah sana terus dia tiba-tiba balik gitu. Ya. Dan terus nyamber dengan agak 2 kaki ya sebenarnya. Jadi ya pantasnya emang kartu Gue merah. nggak setuju sama Nah, lu, Pit. coba. Kenapa? Gue tidak setuju. Bahwa dia melakukan gerakan, dia udah tahu itu pasti telat. Tapi kaki itu kan bisa di atas atau di bawah. Ya, ya. Dan kaki di atas dikit sudah kena. Persis kasusnya Arsenal juga lawan Southampton, merah juga. Ya. Sliding juga kakinya ketinggian. Oke. Bahkan tinggi di atas bola. Ini memang agak tinggi, tapi selama kena, itu merah. Ya, ya. Persis Kalau- kasusnya Granit Xhaka. Ya, Yang kemarin. dulu. Yang kemarin. Iya. Itu merah harusnya. Iya, emang itu harus merah kalau itu. Nggak dikasih juga. Padahal Cuma udah dicek VAR juga ya si Kane. dicek VAR juga. Padahal dulu Granit Xhaka juaranya kalau soal kartu merah. Ngerti? Intention tapi ya. Towel dikit. Nah, Ini yang jadi pada saat lu bicara intention Iya. ada atau tidak, Nah, itu. udah subjektif. nah, itu Ya, menurut emang musik dari wasit ya. Iya kan? Ya, subjektivitas itu. Yang gue lihat kasusnya Kane sama persis dengan kasusnya 2 match sebelumnya lawan Southampton di Iya. mana mereka dapat kartu merah. Itu juga sliding lewat di atas bola. Ya, ya. Kena kakinya. Jadi slidingnya terlalu tinggi. Ya, Come ya. on, kita pemain Iya, bola. iya, iya, iya. Gue dulu tahu banget gue sliding kaki atau sliding bola. Ya, Ngerti ya. nggak? Cuman Nah, mungkin- kemarin itu jelas gue bilang
lu mau nggak bisa ngerem atau nggak pada saat lu kena kakinya atasnya itu merah. Oke. Tapi ya itu mungkin itu ya balik lagi soal yang diperdebatkan sama Klopp dan Polteri, ada asumsi dari wasit yang melihat subjektivitas itu soal intention apa enggak. Memang mungkin rules adalah rules, tapi berapa kali wasit juga menunjukkan ada bias dari keputusan mereka dari melihat intention apa enggak. Dan bandingin sama Robertson yang kemarin memang benar-benar itu merah. Itu definitely ya. Itu kan jelas Robertson, dia arah ke sana, tiba-tiba dia balik arah kan. Dia balik arah untuk terus melakukan tackle. Maksudnya mungkin bukan tackle, tapi ya itu tadi intensinya adalah karena dia balik arah itu. Ya sekarang Zaka itu mungkin nggak ada intention, tapi gue lihat berkali-kali itu dikasih merah. Ya. Makanya sekarang udah blur, gue juga udah nggak tahu lagi. Ngerti nggak? Ya ini mungkin karena lagi-lagi yang kita pernah bahas dulu zamannya Maguire yang juga harusnya merah lawan Chelsea atau lawan Tottenham ya. Memang ketika wasit melihat nih pemain image-nya nih anak yang bad boy, yang emang nakal, mungkin kayak dulu zamannya Roy Keane, orang wasit mungkin akan langsung kartu merah. Ini juga Robertson nggak terkenal bad boy loh sebenarnya. Tapi Robertson terkenal nakal. Mungkin kalau kalian sering baca, Robertson itu terkenal nakal dari dia cara ngambilnya, cara dia manas-manasin pemain, walaupun dari sisi tackle-nya mungkin dia nggak sering tertangkap ya. Tapi kemarin itu Robertson merah. Oh iya, merah. Kane untuk gue juga merah harusnya. Walaupun mungkin masih bisa di-debatable ya. Karena ada banyak kasus juga yang nggak merah juga sebenarnya. Karena itu udah bener-bener kena, Ji. Oke. Soalnya gue juga pernah lihat itu kasusnya Pogba, gue inget yang lawan Wolverhampton sama Navas, kalau salah Ruben Navas, itu dia lolos juga dari merah karena ya itu dilihatnya karena 50-50 dan juga intention. Ketia dapat bola daras, dia berusaha kontrol, kena langsung merah. Nah, itu emang dipertanyakan. Jelas. Jadi gue udah nggak tau lagi. Gue nggak tahu parameternya di mana lagi di Inggris ini. Memang lagi-lagi subjektivitas wasit masing-masing yang memimpin memang itulah yang akhirnya menentukan ujung-ujungnya bukan lagi VAR, bukan lagi bukan lagi kembali ke wasit walaupun mereka sudah melihat tayangan ulangnya. Tapi kita kalau ngomongin dari permainan ini dari awal gue ngeliatnya udah kayak Tarkam sih ini permainannya banyak salah passing, banyak duel fisik, banyak salah finishing di depan gawang dari Tottenham terutama. Itu Dele Alli, Harry Kane. Ya gini, kalau Tottenham main kayak ayam sayur kita udah tahu itu. Itu biasa. Babak pertama harusnya 3-0, oke? Tapi yang gue bikin bingung, si Klopp ini memang dapat ada 3-4 pemain kena COVID. Ya. Tapi lu berani memainkan bocah baru Niamana Morton. Untuk gue 60 menit Liverpool main 10 orang. Ditaruh di pusat tengah bahkan 9,5 orang karena Matip gue anggap setengah. Itu bener-bener 2 orang. Si Morton itu kan tujuannya untuk mengantisipasi counter dong. Iya. Karena dia masih muda, nggak kelihatan sama sekali. Ada 3 counter di babak pertama. Iya, ada banyak. Iya, nggak kelihatan sama sekali. Dan baru diganti menit 60. Iya. Beruntung nggak kebobolan lagi dari counter. Cuman kemarin Liverpool juga nggak terlalu bagus. Di 10 menit, 15 menit awal. Banyak kepotong juga dia. Mane sama Salah juga susah kontrolnya, susah ngelewatinnya. Dari lini pertahanan juga ya, kalau gue lihatnya Liverpool nggak ada Van Dijk jelas ya. Gol pertama itu kan benar-benar gambaran mereka nggak ada Van Dijk. Ini gue bilang Konate itu sebenarnya jadi titik lemah buat Liverpool. Ada satu peluang Dele Alli kan yang seharusnya jadi gol itu. Kalau Dele Alli. Dele Alli. Parah banget Dele Alli. Itu jabatan 90-an. Dan itu kalau nggak ada fingertipsnya dari Alisson itu gol itu jelas. Itu nyaris aja itu. Terus ada Kane di depan gawang ya. Kane parah banget sih. Iya, di depan gawang itu gila, itu mestinya masuk. Emang dia cetak 1 gol, tapi minimal 2 lagi dia bisa. Iya. Son parah juga. Son parah. Walaupun juga cetak gol ya, sama-sama parah sebenarnya. Son peluang pertamanya hilang itu di depan gawang. Tapi ini kalau kita akan ngelihat permainan Liverpool yang juga banyak terhenti, yang sulit juga bisa mengembangkan permainan lawan Spurs. Artinya tactical club juga berantakan juga dong kemarin. Iya. Tactical club ini yang orang sering tidak lihat. Seperti yang gue bilang soal Modric di Madrid, dan kemarin sering nggak ada Modric. Salah sama Mane punya peran penting. Di samping Van Dijk gue juga setuju penting. Tapi kalau Salah Mane lagi menurun, nggak ada finishernya. Beruntung Jota masih bisa cetak gol, ngerti nggak? Kalau Mas Gita ngeliat kemarin Spurs terlepas dari mereka hancur-hancuran tapi bisa memberikan perlawanan sampai sejauh itu sama Liverpool, bahkan sampai tensinya sangat tinggi loh. Dan banyak orang bilang bahwa Spurs untung dapat imbang. Tapi kalau gue bilang sih sebenarnya nggak untung juga ya, bahwa mereka sebenarnya usaha untuk imbang itu. Terlepas apapun, Kane akhirnya bikin gol, Dele Alli mulu sih gue ya. Dele Alli juga nyaris bikin gol, tapi artinya mereka
cukup mengimbangi Liverpool, dan dari sisi Liverpool gue lihat ada penurunan terutama di lini belakang dan lini tengah mereka ya. Nah ini yang menjadi tanda tanya untuk Liverpool di saat juga kita tahu kedalaman skuadnya sangat tipis, Iya, di saat ada ancaman COVID dan juga ancaman cedera dan juga Piala Afrika di depan. Apakah kedalaman skuad ini bisa? Bukan jadi alasan. Arsenal tuh bertahun-tahun 12 pemain cedera loh. Bertahun-tahun, Tahun ini. bukan karena COVID, tapi cedera sama aja nggak bisa main. Jadi fansnya Chelsea terutama itu kan gue kritik ngoceh-ngoceh COVID. Enggak. Lu lihat 11 pemain yang main. Pemain top semua. Liverpool demikian. Lu punya Oxlade loh. Oh iya masih ada Oxlade ya. Kalau lu sana pasang Oxlade, Milner, Keita, di awal. aman itu. Ya. Bukan pemain muda itu ya. Bukan si Morton. Berarti nggak? Matip karena lu nggak ada pilih atau Gomez kalau nggak salah masih ada yang akhirnya masuk. Gomez baru babak kedua ya Mas. Iya. Jadi untuk gue bilang Klopp blunder. Meremehkan tidak memasang Oxlade yang berapa kali menjadi starter dan bermain cukup bagus. Milner bisa jadi DM. Kalau takut counter, ya udah agak mundur aja ke belakang, ngerti nggak? Ya. Dan sebenarnya kan bukan pertama kali ini aja ya. Setelah mereka ngalahin United 5-0 itu kan mereka sempat ketahan imbang oleh Brighton setelah unggul 2-0. Terus mereka kalah dari West Ham. Jadi memang ada kendala juga dari sisi permainan Liverpool sejauh ini. Ini bukan kali pertama mereka nggak bisa mengamankan 3 poin. Ya. Gitu. Dan ini bahkan kemarin sampai Simikas masuk gitu ya. Ini apa betul. artinya memang? Iya karena Robo merah kan. Iya. Artinya mereka juga butuh menjaga kebugaran pemain-pemainnya kan. Karena kalau Liverpool kita kan tahu bahwa ownernya pelit, mau beli pemain murah, terus ujung-ujungnya gatot. Karena gue masih inget si Kabak, dulu kan kita bully terus tuh. Kabak sekarang main di Norwich ya, nggak usah. Di mana kemana? Sekarang Norwich. Ya. Bilang, oh enggak ini pemain bagus murah. Enggak ada satu yang bagus dari pemain muda. Kabak enggak. Phillips siapa? Jones enggak. Ya. Si Phillips itu, enggak. ya. Si Mika enggak ada satu. Cuman mereka ingin menghibur diri kan, fans Liverpool. Seolah-olah itu pembelian bagus. Sekarang ada beberapa yang sakit, 3-4 orang, pusing langsung. Nah ini artinya dengan kelihatan Liverpool sekarang banyaknya absen dan juga dia tipis. Sementara City kayaknya fine-fine aja gitu. Dia ada badai COVID, pelatihnya kena COVID. Kayaknya pelatih nggak kena COVID. Oh, belum negatif. Ya? Belum ya? Oh, negatif. Negatif. Dan ini artinya ya nggak ada masalah dong buat City ketika di saat badai cedera datang, badai COVID juga datang. Nggak ada, karena ke dalam squadnya bagus dan filosofinya bermain. Dan gini loh, kalau di Christmas mereka top, mereka nggak pernah gagal jadi juara. Oh. Nah, itu gue patokannya. Dan sekarang udah mulai menjauh dan dari Liverpool. udah pasti mereka di atas. Lu nggak usah Christmas dari awal udah kelihatan. Iya, emang tapi kan seenggaknya ada tekanan dari Liverpool sama Chelsea yang sekarang turun. Chelsea gue tidak lihat. Udah sebulan 2 bulan yang lalu gue bilang Chelsea karatan. Paling Liverpool atau City. Nah, itu dia tadi kita lihat klasemennya sekali lagi. Kalau kita lihat ini di awal kita sempat bilang akan DPI prediksi pada akhirnya Manchester City sama Liverpool akan menjadi 2 tim yang lebih bersaing dibandingkan Chelsea. Dan benar saja Chelsea sekarang udah selisih 6 poin ya dari City dan juga menurun terus. 3 poin. Nggak Chelsea. Chelsea dari gimana Pak? 6 poin lebih banyak daripada Arsenal. Tolong jangan ngarep lah kalau itu. Arsenal keluar dari peringkat 4 nanti. Kita sebagai fans Arsenal. Nah ini ngomongin Chelsea Kan seneng guyon-guyon. 6 poin dari City dan sekarang belum ada tanda-tanda menunjukkan perbaikan. Dan sekarang fans Chelsea pun juga bilang masih banyak pemain yang absen, bahkan 2 strikernya sekarang COVID alasan juga. apa itu? Ngerti nggak? Tapi kedalamannya cukup itu? bagus, kedalamannya cukup karena, bagus. maka dari itu gue bilang gini, lu boleh bilang 6, 7, 8 pemain kena COVID, lu lihat dulu yang main di lapangan apa, siapa? Semuanya itu praktis bagus. pemain inti semua. Iya, itu bagus yang semua cadangan calobak doang. Ya. Kenapa lu harus paling calobak sebagai DM sementara lu punya Kovacic juga? Ya. Nggak make sense juga. Yang lebih nggak make sense lagi, tetap lo 3-4-3. Ngerti nggak? Ya. Gue sih ngelihat, oh ini akan turun. Berubah. Sempet rank 1 kan? Iya. Pada saat 3-4-3-nya karatan nggak dirubah. Juga. Banyak cedera nggak dirubah. Ya. Dan sekarang nggak dirubah, gini aja terus. Disalip sama Arsenal baru tahu lo. Nah, ini alasannya nih Mas Gita. Kami memiliki kasus yang kuat mengenai keamanan dan kesehatan pemain. Kami memiliki 7 kasus positif. Sangat sulit untuk memahaminya kenapa laga Chelsea jalan terus. Dia merasa tidak adil di zona. Ya, soalnya sebenarnya hanya 7 pemain ya, tidak ada alasan juga buat menghentikan gitu. Sama sekali nggak ada alasan. Nggak ada alasan buat menghentikan. Tapi kan kendala mereka jelas. Itu orang bilang Chelsea juara, Champions segala macam dengan pertahanan yang kuat. Itu pertahanannya kan
Di 7 pertandingan terakhir 1 clean sheet. Kemarin mereka clean sheet kedua, tapi nggak bikin gol. Jadi selalu ada yang kurang dari Chelsea dalam 8 pertandingan terakhir mereka itu. Pertanyaan apa itu yang kurang? Masa sih 11 pemainnya underperform semua? Gua nggak percaya kalau Tuchel juga kurang strategi atau segala macam. Tapi yang jelas bahwa tapi nggak terbukti gitu. Iya, emang. Selalu main 3-4-3. Ya, mau siapapun cedera kan. Seorang pelatih lu bisa nilai, iya kayak kembali lagi Sintayong bisa parkir bis, bisa menyerang, ngerti nggak? Dan semua pemain yang diturunkan performanya sesuai dengan kapasitas mereka, bukan mereka hebat atau apa, tapi sesuai dengan kapasitas. Kalau lu tahu ada beberapa pemain lu cedera, play sesuai dengan kapasitas, ngerti nggak? Sistemnya dibikin sesuai kapasitas pemain yang sekarang ada. Gitu ya. Kita tahu Mason Mount, zamannya Lampard, zaman dia lagi naik daun, itu posisi seperti apa? Kan dari tengah dribbling, gelandang serang dia. Shooting dari lini kedua. Sekarang dipasang di belakang striker, dia nggak dapat space. Ruang kreativitasnya lebih sedikit. Berkurang, Karena inilah sama kayak Ole. Gue punya sistem pemain harus adaptasi. Iya kan? Ole kan gitu. Dan nampaknya Tuchel juga gitu. Gue punya sistem, lo harus adaptasi. Pemain kayak Ziyech di Ajax terkenal sebagai apa? Emang di belakang striker? Kagak, dari sayap. Emang iya. Dari sayap masuk ke dalam, karena mereka punya space. Tapi dengan kualitas pemain yang ada, masa sih skill dari para pemain ini nggak bisa mendongkrak? Nggak bisa, segampang itu. Chelsea jelas bilang, jerang aja, nggak ada Conte segala macam. Kemarin ada Conte loh. Iya aja, tetap aja mereka nggak bisa apa-apa gitu loh. Alasan lagi tapi nggak ada Werner, nggak ada Lukaku. Semua aja nggak ada jadinya. Ada Kante, at least di tengah lebih balance. Lebih solid, ya. Betul, cuma bukan berarti lu akan menang semua pertandingan kalau seandainya di depan ini memang mereka bukan dalam posisinya. Sistemnya itu tidak sesuai dengan kapasitas pemain. That is the problem. Cuman masalah ini semua tertutupi karena sebelum-sebelumnya menang. Padahal menangnya juga banyak dengan bola mati. Dengan corner kick, dengan set piece dan lain-lainnya. Penalti. Untuk mereka yang penting menang. Sekarang lu kok nggak bisa. Yang dari set play, kekuatan Mason Mount dulu zamannya Lampard nggak kelihatan sama sekali. Ini artinya di bulan Januari Chelsea bakal belanja nggak sih dengan ibaratnya sekarang kayaknya nggak ada pemain yang bisa mengangkat mereka gitu. Lu mau belanja, kalau sistemnya nggak jalan percuma kalau sistem nggak jalan nggak ada guna. Nah sekarang judgement buat Lukaku menurut kalian? Ini pemain 100 juta loh. Dari awal kan udah dibilang bahwa dia nggak akan terlalu berfungsi pada saat main di Premier League, dan kebukti kan. Alasan bahwa dia nomor 9 yang sangat ditunggu-tunggu Chelsea ya nggak jalan juga sampai sekarang. Justru gue nggak setuju lagi sama lu. Kenapa lagi nih? Ini Lukaku, lu tidak bisa menilai kalau dia nggak dapat fair chance. Oke, yaitu waktu dia dapat fair chance juga dia nggak dapat loh. Bentar, sekarang kita lihat kekuatan Lukaku itu di apa? Apakah mobile kayak Werner? Enggak. Dia kuat dengan nahan bola dengan bola atas. Yang manfaatkan. Pasang pemain-pemain yang bisa crossing. Pasang pemain-pemain yang bisa passing. Ngerti nggak? Kalau ada banyak Ziyech di sana, kemudian ada Reece James. Tapi Ziyech sama Reece James sama Pulisic kan datang di belakangnya. Bukan dari sayap. Ngerti nggak? Bukan Wenger. Nah, jadi lu nggak bisa salahkan Lukaku juga. Kecuali dia dapat banyak umpan, dapat peluang, dia nggak cetak gol, that's different. Jadi pertandingan awal waktu dia dimainkan itu yang dia lakukan, dia dapat peluang, dia nggak cetak gol. Memang di akhir-akhir ini dia nggak dipakai. Kenapa? Karena setelah dia banyak peluang yang dia buang itu. Setelah dia cedera nggak dipakai. Cuman dia kalau gue bilang selama dalam 3-4-3 peluangnya udah nggak terlalu banyak dia dapat. Tapi ketika ibaratnya kan ketika tahun lalu Tuchel memainkan sepak bola yang lebih dinamis tanpa striker nomor 9 gitu ya. Walaupun mungkin tahun lalu ada banyak kebantu sama Giroud juga saat lagi buntu. Cuman kan artinya ketika ada Lukaku justru lebih kebaca nggak sih mainan Chelsea karena bola akan lebih banyak crossing itu ke Lukaku dibandingkan dia tanpa striker murni lah ibaratnya. Gue bilang justru Lukaku nggak dapat banyak umpan. Nggak banyak umpan? Iya, umpan matang ya. Gue bilang tidak. Ya karena justru Lukaku ini buka tarik ruang buat dua pemain di belakangnya. Biasanya ya
Werner, Havertz, tapi mereka itu bukan killer gitu. Iya. Ya tapi kan memang itu yang harus dilakukan dengan sistemnya Tuchel kan. Iya, pemain striker yang mau buka ruang. Giroud berhasil loh. Giroud berhasil. Iya. Ya ibaratnya kayak Sintayong lah. Dia nggak mau pakai nomor striker 9 yang nyari yang emang berdiri di kotak penalti doang kan. Betul. Tapi kalau lu bisa melakukan itu terus Lukaku nggak cetak gol, lu salahin Lukaku. Ya kan lucu juga, ngerti nggak? Ya salah dia beli Lukaku berarti. Exactly. Kenapa kalau lu udah punya beli sistem yang Lukaku, begitu? lu manfaatkan kayak Inter. Main di tengah, bola atas, bola bawah disuplai terus. Itulah yang menjadi pertanyaan, kenapa Lukaku dibeli dengan sistem seperti ini? Tapi mungkin dia memaksakan memang. Oke, Nesa. Maaf ya, hari ini nggak ada kopi lagi habis. Aduh. Teh dulu aja lah katanya. Mana tuh? Ntar bikinin sama Anggi. Emang? Enggak, takut kalau Anggi yang bikin. Lu mah kadang-kadang. Aduh, tapi gue ngerti banget Ji perasaannya fans Chelsea sama perasaannya Milan. Apaan? Chelsea kemarin baru juara Liga Champions, Milan apaan? Iya bukan, maksud gue kan lama di atas puncak klasemen. Sama-sama nomor 3 maksudnya. Oh iya, sama-sama turun ke peringkat 3 sekarang ya. Iya, sedih banget. Gue ngerti lah perasaannya. Lu bayangin dari 5 pertandingan terakhir. Kemarin katanya happy siaran sama Broto. Tapi kemarin Mas Broto unhappy. Kenapa dia? Indonesia nggak ikutan. Oh ya. Unhappy. Gerak-gerak langsung ya. Oh, jadi Mas Broto tuh lebih senang ke sana daripada siaran. Oh, iya. Gitu deh. Iya, lu bayangin dari 5 pertandingan terakhir Chelsea itu cuma menang sekali sama Leeds, itu juga gara-gara gosok voucher penalti. Udah kebayang sama Coach Justin udah diterawang Dan itu kemasukan 2 gol juga. Ya. Padahal Leeds diobok-obok bahkan sama Arsenal. Nanti kita bahas nih. Dan nggak pakai voucher itu harus. Nanti kita bahas. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi Panji, ada yang mau lewat dulu, kita saksikan ada episode terbarunya Nostal Bola bersama Anton Sanjoyo. Ini dia. Karena malam minggu nggak ada kerjaan dan macam-macam, saya kalau malam minggu ke Kompas, Pak. Ke kantor, nggak tahu mau bikin apa. Mendingan ke kantor aja. Mendingan ke kantor lihat bola kan, Pak. Iya, betul. Saya pulang ke Jakarta atas perintah Pak Yakob. Kamu balik ke Jakarta, kamu pegang TV7. Tapi waktu itu memang program sport tuh cuma image. Cuma rights kita yang jam 23. Jam 23, iya. Jadi saya bilang sama anak-anak produksi, kita siarin Liverpool MU. Bukan rights kita, Pak. Nggak apa-apa, saya yang tanggung. Bener juga kamu ya, gitu. Kalau kamu nggak siaran yang jam 19, siapa yang menonton Liga Inggris? Itu di sana Inggris mabok semua tuh. Mabok. Kita harus liput. Karena pasti berantem. Kita tidak akan masuk ke level Asia terbaik. Kita tidak akan pernah ke Piala Dunia kalau Anda tidak bikin kompetisi usia muda. Saya butuh pemain bola dengan karakter yang baik. Tapi tujuan saya membuat kompetisi ini dia keluar sebagai orang yang akhlak dan moralnya lebih bagus. Itu dia Nostal Bola bersama Pak Piropan dan Anton Sanjoyo yang katanya pernah dimarahin orang IPL. Selengkapnya disaksikan hanya di YouTube ya Radot Valen, karena YouTube kita Jaringan Media TV lagi sakit. Sabar dikit ya, lagi proses untuk mengembalikan dalam beberapa seminggu, 2 minggu ke depan. Lagi dihack dan juga lagi diverifikasi untuk dibalikan lagi 2 minggu ke depan ya. Pasti banyak yang nanya nih, tadi fans Arsenal, kenapa nggak bahas Arsenal? Tadi udah Coach Justin udah nyebut-nyebut Chelsea nggak bisa lawan Leeds aja kayak begitu. Arsenal bisa ngobok-ngobok lawan Leeds, menang 4-1 nggak pakai penalti. Trio pemain muda, banyak pemain muda di sana. Nah kalau ngomongin sekarang pemain muda Arsenal dan juga Arteta, ini apa kunci dari kesuksesan Arteta gitu? Kemarin kan tahun awal musim banyak yang meragukan dia, bahkan Coach Justin udah bilang Arteta out. Sekarang pun suka bilang Arteta out, tapi still now. Tapi gue sebagai fans mulai menikmati permainan Arsenal gitu ya. Masa sih? Ya enggak, gue bohong aja. Lip service aja, enggak. Tapi untuk kapasitas pemain yang tadi kalau kata Valen bilang, ini pemain siapa gitu kan, banyak pemain muda, banyak pemain antah berantah dipakai gitu, dan hasilnya so far it works gitu. Dan sekarang apa menurut Mas kita kunci kebangkitan Arsenal di bawah Arteta sekarang? Sabar dibully. Oleh udah sabar, kayak perang sabar apa? Udah gak pernah marah oleh dibully sampai dipecat sekarang. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang datangnya Odegaard juga cukup berfungsi baik ya. Artinya di tengah pemain muda Odegaard kan bisa berbuat sesuatu di antara pemain muda itu loh. Ya. Tapi intinya adalah Arsenal kan tetap harus bersaing melawan 4 tim yang mereka kalah. Artinya kalau kita bicara musim lalu, mereka kan hilang poin dari Aston Villa, hilang poin dari Everton, terus hilang poin dari Wolves ya saat itu. Nggak perlu, tiga-tiganya ada di bawah Arsenal. Sekarang kan itu tidak dilakukan. Artinya mereka hanya kalah dari City, Chelsea, Liverpool, dan United. Dan MU. Nah itu ya. Justru itu. Lu kalau Arteta ini bukan dikasih duit loh. 2 tahun dikasih banyak pemain yang dia beli, bahkan dia beli Saliba di loan. Ngerti nggak? Ya. Sekarang nggak ada alasan lagi.
selama lu tidak bisa, gue nggak bicara menang kalah ya. Ya. Selama lu tidak bisa ngelawan Chelsea, MU nggak gue anggap, Liverpool sama City, untuk gue tetap out. Karena lawan MU nggak layak kalah. Tapi it's okay, ngerti nggak? Nggak ada masalah, it happens, ya kan? Tapi lawan Chelsea, City, Liverpool, dari sisi permainan diobok-obok. Iya, itu tapi itu yang gue mau lihat, Ji. Tapi kualitas pemainnya, coach. Enggak, bohong. Aston Villa bisa ngelawan kok. West Ham bisa ngelawan kok. Iya, tapi dengan permainan yang bukan lo harapkan kan, West Ham maupun Aston Villa kan sebenarnya. Bermain sesuai dengan kapasitas pemain lu. Oh, seperti kalau nggak kan sama kayak Leeds. Iya. Pemain pas-pasan terbuka. Tapi kan kalau kita berkaca dari tahun lalu gitu ya, yang Arsenal bisa nahan City maupun Liverpool sama Chelsea dengan permainan bertahan dan 3 center back, lu juga mengkritik ya secara permainan nggak menarik, tapi hasil oke gitu kan. Apakah kita bisa bertahan nggak? Ujung-ujungnya yang bertahan kan ujungnya kalah terus. Ya. Lu lihat tim 5 papan bawah di bawah terus. Itu kan bertahan terus. Tapi karena kualitas mainnya juga nggak sebagus itu kan. Arsenal itu nggak punya DNA bertahan, Ji. Iya, dari dulu nggak bisa bertahan. Then don't play. Tapi juga jangan diomong-omong terlalu terbuka. Tapi gini, Arteta itu kan apa ya? Kalau gue lihat dia pengen bermain gayanya gurunya, tapi nggak punya kualitas pemain-pemainnya untuk berbuat seperti itu. Pada saat berhadapan dengan 3 tim besar itu. Lihat aja kalau dia main kan apa ya, attacking from the back kan gayanya kan. Attacking from the back-nya dipotong oleh gegen pressing-nya Liverpool habis gitu kan. Dan tidak habis kalau ketemunya Southampton, ketemunya kemarin ya West Ham di away ya. Liverpool itu kan nge-press juga. Liverpool ketemu siapa di press, ya kan. Nah, kalau lu tidak bisa keluar dari pressure Liverpool itu, play long ball. Manfaatkan ruang. Bukan Arteta kan nggak gitu pasti gayanya dia. Exactly, maka dari itu gue bilang, gue tetap Arteta. Lu nggak bisa punya satu sistem harus karena kualitas lu tidak mendukung. Arteta bukan Sintayong. Kecuali pemain lu mendukung. Jadi itu. Artinya kalau lu tidak pemain lu tidak mendukung, lu harus rubah strategi lu. Setuju. Pada saat ada 4 pemain, 5 pemain ngepres di depan, artinya ada ruang kosong. Ngerti nggak? Nah, itu harus dimanfaatkan. Tidak dengan passing, long ball. Setengah long ball, nggak jauh-jauh amat. Di belakang high defense ada ruang, manfaatkan itu. Jadi banyak sekali celah yang gue tidak melihat dilakukan oleh Arteta. Kalau nggak, ujungnya begini. Kalau everybody happy, masuk Champions League rank 4, ujungnya sampai ke depan tetap di bawah 3 besar. No. Kalau lu bisa melawan 3 besar dengan pemain pas-pasan, baru gue salut. Oke, itu ekspektasi lu ya untuk tim yang sekarang. Walaupun harusnya menurut gua Arsenal butuh suntikan pemain yang lebih berkualitas lagi dibandingkan yang sekarang. Gak yakin akan dilakukan oleh manajemen. Iya, itu setuju. Iya. Tapi kan dulu pernah dilakukan membeli pemain yang memang suntikan kayak misalkan dulu nggak ada gitu. Dulu nggak ada City yang duitnya nggak ada serinya. Sekarang makin susah. MU yang nggak ada serinya juga duitnya. Oke. Liverpool pelit tapi pelatihnya hebat. Iya. Ngerti nggak? Arteta masih jauh di bawah itu. Jadi kalau gue ngelihat kan masih ketemu Chelsea. Ya sekali lagi ya. Ketemu sekali. Kita lihat di luar mana bisa nggak lu ngelawan City? Gue nggak yakin mereka akan bisa terhadap 3 itu. Tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana sekarang mengamankan posisi 4 atau posisi Eropa. Itu yang harus dilakukan oleh Arsenal dulu. Tapi lawan 3 itu nggak yakin gue dengan gayanya Mikel Arteta sekarang. Nah, ini kalau kita berkaca dari sekarang Arsenal ada di peringkat 4, ya walaupun selisih 2 kali main lebih banyak ya daripada. Kita ngomongin 3 pemain mudanya, tapi yang sering kita bahas ESR dan juga Saka belakangan. Ini Martinelli, gue tahu banget Coach Justin tipik orang yang nggak begitu suka sama Martinelli, tapi belakangan lagi dipuji-puji sama orang-orang. 1,5 tahun lalu, 2 tahun, kira-kira setahun 1,5 2 tahun yang lalu. Itu si Martinelli itu kontrol bola aja susah, men. Iya. Terima bola selalu ribut sama bola. Ngerti nggak? Kayak Leo dong. Iya. Bahkan dribbling aja, tendang ke bola dia uber. Bola nggak lengket. Tapi gue harus akui sekarang berubah dia. Kan? Ya kan emang ada ruang untuk berkembang untuk pemain muda kan sebenarnya. First touch-nya itu penting. Untuk pemain bola itu first touch. First touch-nya sekarang jauh lebih bagus. Lu masih inget waktu dia cetak gol lawan Chelsea di mana Kante kepleset? Seolah-olah keren. Itu karena Kante kepleset aja. Tapi maksud gua keberanian dia untuk menembus sendiri itu juga patut dia jungi jempol. First touch-nya itu kan kejauhan bolanya. Iya. Kantenya kepleset tapi. Itu yang gue nilai. First touch-nya itu penting. Dan sekarang first touch-nya bagus.
timingnya juga lebih bagus karena tahun lalu kan dia nyaris nggak main. Banyak cedera kalau lalu juga. Dan nggak main juga. Kalau nggak cedera nggak dipasang juga. Tahun ini awal-awal juga nggak main. Tapi ini sebenarnya blessing in disguise Auba yang tidak dipercaya lagi. Jadi mau posisinya digantiin Martinelli. Cuman at least dia membuktikan bahwa ada progres. Nah, ini ada progres dan itu bukan gue doang yang lihat. Banyak pemain yang lihat fans Arsenal yang lihat bahwa Martinelli ini berubah. Iya. Jadi untuk gue dia layak bermain jadi starter. Nah, ini kalau melihat bahkan sampai pandit sosok Graham Souness yang kontroversial suka ngata-ngatain pemain itu, dia sampai muji Martinelli, dia bakal menjadi sesuatu. Mas kita melihat Martinelli apakah memang menjadi the next big thing ya buat Arsenal, walaupun mungkin terlalu jauh ya untuk bilang dia kayak Thierry Henry atau ini nggak setuju nih, kalau yang ini nggak setuju. Nah ya kali Martinelli the next Ronaldo. Ya ini kalau ngomong tapi minimal bisa menjadi pemain yang bisa konsisten jadi andalan untuk Arsenal. Kalau konsisten dengan hilangnya Auba, dia pasti akan dipaksakan untuk konsisten, dan itu terlepas dari Martinelli sendiri apakah akan memanfaatkan momen tersebut, karena ini memang momennya dia. Tapi kalau ngelihat kemarin lawan West Ham, gue juga agak surprise ya, bukan aja dia bikin 2 gol, tapi dia lakukan 5 shot on target. Ada 11 shot on target Arsenal, 5 diantaranya dari dia, dan itu ngerepotin kiper 5-5-nya. Itu gue pikir tadi ya, kalau Justin bilang bahwa kontrolnya bagus, itu karena setelah kontrol dia langsung melakukan shooting, dan itu sangat berbahaya hasilnya. Nah artinya berarti lu juga setuju kan dengan progres seperti ini, Martinelli bisa jadi pemain andalan ke depannya dengan GSR dan juga Saka jadi plus tulang punggung Arsenal ke depannya. Arteta nggak semuanya jelek, tapi ada plus poinnya. Contoh dia beli Tomiyasu, itu benar. Dia beli Lokonga, dia beli Ben White, dia beli Ramsdale. Itu gue salut sama dia. Cuman kembali lagi, lu tunjukkan kalau lu punya. Sekarang udah dikit berubah. Jadi sekarang lebih 4-4-2. Ngerti nggak? Ini lebih solid karena 3 pemain depannya yang sebelumnya itu selalu telat untuk transisi. Kembali lagi, kalau lu bicara soal ketemu tim 4 besar itu kan mental, Ji. Iya. Faktor pengalaman juga pemain-pemainnya masih banyak yang muda kan. Nggak ngaruh muda apa. Seedorf 16 sudah main di Ajax. Ngerti nggak? Ini udah nggak muda-muda banget. Beda zaman kan. Ini udah nggak muda-muda banget ini. Iya sih ya. Tapi menurut gue dengan Saka, ISR, pemain-pemain yang juga masih belum banyak pengalaman di tim utama gitu. Oke, kan dia udah Saka itu kan udah main di timnas. Ya, tapi secara kualitas Bukayo. Bukayo, ISR baru tembus timnas. Lu tadi bilang Granit Xhaka, pengalaman ya itu pengalaman. Oke. Main tim besar paling hancur dia. Ngerti nggak? Ya, tapi minimal dia punya karakter yang dibutuhkan, yaitu karakter keras gitu kan. Nggak ada pemain yang punya karakter dia, paling Partey yang punya karakter dia. Tapi kalau gue bilang juga nggak terlalu juga Saka kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang bisa main bagus juga. Maka dari itu, ini masih banyak bolong-bolongnya. Nah, bolongnya itu bisa ditutupin dengan strategi. Kembali lagi, lu harus bermain di awal-awal musim atau akhir musim, semua bola itu ke belakang. Makanya gue gede sama Tierney sama Saka, dikit-dikit ke belakang. Lo kok nggak masuk, Partey masuk, lebih ke direct. Nah sekarang Tierney sama Saka, Granit Xhaka lebih pinter nih, lebih belajar. Tierney nggak selalu keluar, berapa kali masuk ke dalam, kayak Luke Shaw. Granit Xhaka berani masuk. Nah ini sebuah perkembangan yang positif. Walaupun kembali lagi kita lihat mental lu kuat nggak ketemu Liverpool, MU, City dan Chelsea. Oke, kita lihat nanti Arsenal seperti apa. Tapi kalau kita lihat mental pemain mudanya ini juga mungkin ada di tubuh Barcelona eranya Xavi yang kemarin lawan LC udah unggul banyak disamain dan akhirnya menang lewat Nico Gonzalez. Apa ya coach melihat kemarin dia udah unggul 2-0 kalau salah, akhirnya sama jadi 2-2 jadi 3-2. Lawan LC bisa kejebolan 2 gol seperti itu. Apa dan menurut gua golnya Gavi murni skill individu, bukan permainan menurut gua. Emang. Ya kan artinya bukan main yang bagus. Gua juga, lu tidak bisa salahin Gavi kalau lu tadi bicara Arsenal umur 21, 23. Ini 17, 18 loh. Iya, makanya. Baru ini bisa dibilang ternyata 17, 18 pun mereka bisa bermain. Tapi kembali lagi pada saat lu menempatkan terlalu banyak pemain muda yang jam terbang tinggi, there is mistake. Salah passing, body kalah semua kalau body. Ngerti nggak? Masih kecil-kecil, bocil-bocil. Masih kecil-kecil, body kalah semua. Tapi juga salah passing, salah timing apa. Ini yang nggak bisa diangkat oleh pemain belakang. Padahal ditambah dia lagi jelek mainnya. Busquets lagi ya, Busquets is Busquets. Ngerti nggak? Berapa bulan lalu kan lu bilang Busquets ada yang bagus banget. Iya, cuman dia kan jeleknya di defense. Iya, emang defense. Itu nggak berubah. Kalau distribusi bola pasti bagus bolanya.
Tapi Barca ini kan yang jadi masalah lu cetak 2 gol kebobolan 4. Ngerti nggak? You still lose ya. Nah ini yang jadi masalah dan sampai Pertahanan, ya. harus dibenahi oleh Xavi karena lini tengahnya itu jelek. Dan mereka nggak punya orang untuk bisa nutupin. Ya, Karena maksain main muda-muda itu ya. Iya, nggak bisa lu ngandelin pemain muda itu terus. Dan gue lihatnya kalau lihat bandingannya adalah pada saat Xavi belum datang, mereka kan jauh nggak tertinggal dari Real Madrid jauh. Sekarang kan mereka makin jauh. Itu gap-gapnya tuh makin jauh dari sisi poin ya, nggak tahu dari sisi permainan. Mereka belum ketemu lagi. Dan ini yang benar-benar harus diperbaiki oleh Xavi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kedalaman skuadnya kan sebenarnya kalau dia mau maksain banyak pemain senior yang main dibandingkan pemain-pemain bocil tuh bisa kan, terutama kayak Umtiti, Lenglet, tapi Coutinho. kan jelek Iya, banget. itu. Kan? Udah diberi kesempatan, Iya, makanya yang gue harapkan kan bukan yang gue dapet cuma 2, Ansu Fati sama Si Dembele, Pedri ya Alba balik lagi. dan Depay kan sekarang nggak ada striker, Iya, ngerti iya. nggak? Nah kalau ini 3 ini turun, minimal akan lebih kuat. Nggak terlalu banyak pemain muda. Sekarang Xavi, kasusnya Xavi sekarang sama kayak Kuman. Iya, sama penyakitnya. Ya, Belum beda terlalu tipis. banyak pemain cedera, nggak bisa beli pemain, mau gimana lagi gitu loh. Ya, pada hasilnya bocil-bocil ini yang Iya, menjadi dan Ter andalan. Stegen pun juga nggak hebat-hebat amat, ngerti nggak? Ya nggak mungkin juga dia mengangkat tim pastinya. Enggak, Iya, at least bisa. kalau lu punya kiper bagus, pemain belakang lebih percaya diri lah. Tapi ini bagus, aku masih bertahun-tahun. Gue kemarin lihat statistiknya Ter Stegen dibanding Oblak atau Courtois. ya Courtois. Ya iyalah. Yang Courtois 75%-an dari berapa shot, Ter Stegen cuma 58%. Tapi mungkin juga faktor Dari koordinasi sisi lini defense-nya, belakang coach. juga, Karena itu. kalau koordinasi defense-nya lebih aman kan pasti kipernya juga lebih enak untuk jaganya dibanding Iya. Madrid gitu kan. Oke, aduh Coach, Nesa. emang Saka dikit-dikit ke belakang, suruh minum di atap. Oh, pas dikit-dikit oper ke belakang, Nes. Oh ya, tadi Bukan ngomongnya gitu soalnya. dikit-dikit ke belakang. Oke, terima kasih banyak di rating. Susah ngomong sama fans. Ini dia. kayak zaman dulu SD, Bu, Iya. izin mau ke belakang. Doain ya semoga channel kita Chanel. Suka belanjanya mahal sih, channel Nesa. YouTube kita cepat sembuh. Ya, Konten YouTube amin. cepat sembuh ya dari kardusnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you, Jendetin. Thank you, kita. Thank you, coach. Besok ketemu besok. Iya, besok. Besok, dadah.